Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah netizen dan netizen yang terhormat. Hari ini kita kembali lagi di Bahasa Basi Demokrasi. Ada yang lagi rame juga terkait dengan kasus Tom Lembong ini, Pak Amin ya. Ya. Sudah masuk babak baru lagi, dapat diabolisi ya. Mendapatkan abolisi, dan juga tak kalah menarik juga ada Hasto yang mendapatkan amnesti juga. Nah, ini menjadi pertanyaan publik ya, setelah ramai kemarin kasus Tom Lembong, kemudian divonis, kemudian sekarang dapat abolisi dari usulan dari presiden kalau nggak salah, gitu ya. Usulan dari presiden, kemudian disetujui DPR. Ya. Nah, ada apa ini Pak Amin? Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kok Hasto juga ikut-ikut dapat amnesti? Nah, nanti kita akan bahas di Bahasa Basi Demokrasi kali ini. Sebelumnya juga banyak sekali yang ramai juga di media sosial, ada bendera One Piece. Ya, jadi menjelang kemerdekaan banyak sekali fenomena-fenomena yang menarik, yang ini belum pernah terjadi tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Bahkan sampai ada itu anggota DPR yang ketakutan juga, sudah nampak ketakutan ini bendera pemecah belah dan lain sebagainya. Tapi diklarifikasi lagi yang kemarin itu. Ada juga yang kemarin sempat dibekukan. Banyak rekening yang dibekukan. Ya, ini jadi tambah runyam lagi apa yang sudah menjadi, yang kebanyakan rakyat itu mungkin sudah banyak kesusahan ditambah dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang menaikkan pajak dan lain sebagainya, sehingga menjadikan rakyat yang mungkin udah gergeten ini sampai mengibarkan bendera One Piece, bentuk dari mungkin perlawanan ya, tanda kutip ya. Ekspresi dari rakyat terhadap kekejayaannya kepada pemerintah, penguasa dunia saat ini. Nah, ini kembali ke kasus kita kan. Kasus mereka ya, yang menarik perhatian publik dan juga kita perlu cermati juga, perhatikan juga terkait dengan kasus Tom Lembong ini. Nah, ini kita mulai dari ada apa di balik itu, Pak Amin ya. Kalau bacaan politiknya seperti apa, Pak Amin, di balik Tom Lembong dan juga Hasto ini? Ya, ini episode kesekian dari Bahasa Basi Demokrasi. Bahasa Basi dalam artian sebenarnya ya. Jadi bukan judul acara kita, tapi memang Bahasa Basi Demokrasi ya. Jadi di luaran sana sudah banyak yang membahas tuntas ya terkait dengan aspek hukum, terus analisis politik dan sebagainya. Jadi kita ini mencoba membahas juga, tapi dengan sedikit angle yang berbeda, sudut pandang yang beda ya. Berbeda, yang kita maunya itu masyarakat bisa semakin kritis dan objektif ya menilai setiap fenomena politik maupun hukum yang terjadi akhir-akhir ini. Tentu yang kita perhatikan pro kontranya ya. Ada yang pro, tentu saja pihak yang diuntungkan. Dalam ini misalkan pihaknya Pak Tom Lembong dan seluruh pendukungnya yang memang sedari semula itu berkeyakinan bahwa Tom Lembong ini tidak bersalah dan hanya menjadi korban. Ada yang mengatakan kriminalisasi, tapi saya lebih cenderung setuju dengan Pak Mahfud MD ya, politisasi hukum. Ya, di mana memang ada unsur kekeliruan terkait dengan kelalaian dalam mengambil kebijakan yang kemudian menguntungkan. Memang tidak menguntungkan pribadi Pak Tom Lembong, tapi menguntungkan korporasi, yang itu kemudian menjadi, kita perhatikan menarik kemarin itu pertimbangan hakim ya. Dalam memvonis, yaitu menguntungkan ekonomi kapitalis. Nah, itu dan kan tidak ada mens rea ya, itu bisa kena semua itu pejabat. Dan akhirnya meskipun masih ada proses banding dari pihak Pak Tom Lembong, ini di sliding ya sama Presiden Prabowo dengan memberikan abolisi, yang artinya perkara ini dianggap tidak pernah ada kasus hukum Tom Lembong, dan Tom Lembong itu dalam hal ini dianggap
tidak pernah bersalah gitu ya. Kalau yang Hasto itu amnesti. Kalau amnesti itu ya dia tetap dinyatakan bersalah tetapi diampuni, artinya akibat hukum ya atau tidak pidana yang dia lakukan itu dihapuskan. Meskipun masih prosesnya berjalan, masih banding ya dari pihak jaksa KPK itu, dan tiba-tiba ya tadi di-cut gitu ya oleh Presiden Prabowo dengan persetujuan dari DPR RI. Dan sudah bebas ya? Ya, bagi masing-masing pendukung ini tentu melegakan. Bagi kubu PDIP dan pendukungnya ini melegakan. Bagi kubu Pak Tom Lembong yang biasanya kalau Pak Tom Lembong itu dilabeli karena ini timnya Anies Baswedan itu dianggap merepresentasikan golongan kanan Muslim ya, golongan Islam, sementara Pak Hasto ini menjadi simbol golongan nasionalis gitu ya, sehingga muncul sebuah analisis bahwa ini tampaknya secara politik Prabowo itu ingin merangkul semua lini politik yang ada, baik golongan Muslim maupun golongan nasionalis. Ya tujuannya mungkin memang diharapkan Prabowo itu untuk bisa membuat dukungan politiknya menjadi lebih solid ya. Jadi bayangkan kalau PDW nanti kemarin kan di kongresnya sudah bilang dukung pemerintah Prabowo, itu bisa dalam artian mereka akan bergabung dalam pemerintahan, akan ada menteri-menteri yang berasal dari PDIP, atau mereka tidak akan merecoki apapun keputusan politik Prabowo gitu kan. Sehingga kalau yang pemerhati demokrasi, wah ini bahaya karena nggak ada pihak oposan, tidak ada posisi. Padahal demokrasi itu bisa hidup kalau ada oposisi. Nah itu bagi yang kontra gitu ya. Atau bagi yang kontra secara emosional juga banyak kan yang merasa bahwa Prabowo itu seperti menetralisir pengaruh Jokowi. Jadi para ternak moyong itu kemarin heboh ya, rame-rame lengsarkan Prabowo, gaspol ya, dan seterusnya. Mereka dari yang awalnya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu karena kekecewaan akibat sikap politik Prabowo memberikan abolisi dan amnesti pada Tom Lembong dan Hasto, mereka rame-rame ingin mendiskredit Prabowo kan, seperti itu. Jadi itu yang fakta yang kita lihat di indra itu ya, yang nampak seperti jadi, itu. hari ini masih rame pro dan kontranya, tapi apapun itu menjadi peristiwa politik yang bisa jadi menjadi game changer ya, jadi perubahan arah politik ya. Banyak yang berharap itu sebuah momentum Prabowo lepas dari bayang-bayang Jokowi ya, tapi juga banyak yang khawatir itu justru menjadi momentum pihak pro Jokowi untuk dengan tiba-tiba nanti menghentikan langkah-langkah Prabowo gitu ya. Ya mari kita tunggu nanti untuk fakta-fakta yang banyak sekali kemungkinan ya. Iya, dalam politik itu terkait dengan fakta yang kemarin ya. Dan kita pengennya ada perspektif yang lebih fundamentalis, bukan fundamentalis ya, jadi kira radikal, lebih mendasar, yang lebih mendasar melihat di belakang peristiwa ini apa sih sebenarnya harus kita kritisi gitu loh. Ya. Nah itu. Ya sebelum nanti ke yang lebih mendasar, karena memang peristiwa politik ini kayak berpola gitu Pak ya. Berulang gitu. Berulang gitu loh. Patternnya ya kayak yang sering kita akhir-akhir ini kan ketika ada menteri yang salah kebijakan dan akhirnya kan datang seorang sosok pahlawan kan itu ya. Langsung memberikan ini dibatalkan, batalkan seakan kan ini kan jadi pahlawan gitu ya. Nah, atau memang itu strateginya agar mungkin jangka kedepannya memang mau mempersiapkan 2029 sehingga merangkul semuanya. Tadi kata Pak Amin kan merangkul nasionalis, religius dan lain sebagainya. Ya memang banyak ada dugaan seperti itu ya? Pemerhatian, pengamatan ataupun analisa seperti itu memang banyak ya, bahwa ini strategi Prabowo untuk memangkas potensi kubunya Jokowi melalui Gibran nanti di 2029 ya, atau ini juga merupakan upaya Prabowo menjadikan peristiwa abolisi amnesti ini menjadi pendorong citranya yang sempat jatuh ya karena kemarin kesepakatan 19%, terus kemudian
dia mendatangi Jokowi ke Solo dan sebagainya. Dan ya mungkin kalau secara global mungkin kita pahami ya, Prabowo mengalami pilihan-pilihan politik yang dilematis, yang sulit ya, karena dia itu merangkak menjadi penguasa itu melalui kubu Jokowi yang sebenarnya secara ideologi, secara visi perjuangan itu atau visi politik itu sangat kontras dengan Prabowo. Jadi seolah-olah mungkin gambarnya Prabowo ini ingin dia yang penting naik dulu, meskipun dia harus mengorbankan idealitanya ya, menjadi pragmatis dengan bergabung dengan kubunya Jokowi, dan nanti mungkin perlahan-lahan dalam proses dia berkuasa dia akan mengamputasi pengaruh Jokowi, dan tentu itu tidak mudah ya, itu tidak mudah. Tetapi kita melihat justru disitulah masalahnya ya, justru disitulah masalah yang menjadi biang dari semua kekisruhan ini, karena hari ini armadanya Prabowo ini ya itu mengangkut dua pihak yang aslinya itu kontradiksi gitu, yang kontradiktif gitu antara kubu Prabowo sendiri dengan kubu Gibran atau alias Jokowi gitu ya. yang memang mereka kemarin kan berkawan karena ada satu kepentingan yang sama, membendung majunya Anies ya, dan PDIP kan kontestasi kemarin loh ya. Sehingga ketika sudah mendapat kemenangan ya akhirnya mereka akan melancarkan agendanya yang asli, agenda masing-masing gitu loh ya. Dan memang step terpendek itu adalah 2029 ya, dan tentu tidak menutup kemungkinan nanti Gibran akan diproyeksikan untuk menjadi calon presiden, dan artinya itu akan face to face ya dengan Prabowo sebagai sesama capres, dan itu sudah dipersiapkan kan, tampak sekali masing-masing pihak itu bermanuver, melakukan terobosan-terobosan politik yang memang arahnya ke sana. Dan itu masalahnya gitu, yaitu akhirnya mereka tidak pernah mikir kita gitu. Iya, tidak pernah mikir rakyat. Dan sedikit menyenggol tadi ya masalah Jolly Roger, terus masalah PPATK kemarin membekukan 100 juta 100 sekian juta rekening dorman itu ya. Ya meskipun kita bisa memahami setelah dijelaskan. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah ini komunikasi publiknya gagap ya. Ya itu katanya sudah disosialisasikan sejak 2 tahun yang lalu, karena memang itu proses itu sejak 2 tahun yang lalu, dan kita mengapresiasi karena memang tujuannya untuk meminimalisir akibat judol ya, akibat pencucian uang, bahkan narkoba ya, dari putaran uang di narkoba, korupsi dan sebagainya. Dan itu berhasil memang menurut pengakuan ketua KPK, PPATK ya, kepala PPATK. Tapi sayangnya itu tidak pernah sampai ke publik itu dengan jernih gitu. Sehingga nunggu ruame heboh di lini media massa online maupun offline ya, terutama di daring ya, di dunia maya itu sampai muncul ya mungkin komentar-komentar yang tidak tepat sebenarnya, tapi kan itu ekspresi karena mereka marah akibat tidak nyampe informasi yang jernih. Itu pun juga berlaku pada peristiwa ini, fenomena Jolly Rogernya One Piece ini. Ya itu kan sebenarnya ekspresi aja ya, dan itu kan dipicu banyaknya supir-supir truk ya yang memasang ya mereka kemarin sempat dibuat marah dengan odol itu ya, mereka dirazia, mereka disita, didenda dan sebagainya. Mereka itu hanya bekerja gitu ya, dan ekspresinya seperti itu. Tapi sekali lagi komunikasi dari pemerintah itu konyol gitu loh, absurd gitu. Justru diarahkan, wah ini bisa makar apanya ya. Kalau bendera itu misalkan bendera OPM atau bendera institusi atau organisasi yang eksis gitu. Wong ini kan fiksi, ini kan komik, anime ya, manga atau apa itu yang hanya setidaknya itu mirip lah. Mereka masyarakat ini mengalami merasa mirip nasibnya gitu ya, dikuyo-kuyo sama pemerintah gitu, dan mereka tidak memiliki
kanal untuk menyampaikan aspirasi perlawanannya, ya akhirnya karena masyarakat kita juga masyarakat yang tidak terlalu bagus dalam hal literasi, ya mereka ambil aja yang sederhana, yang simpel, yang mudah dipahami, ya salah satunya bendera Jerry Roger itu. Bahkan mungkin yang mengibarkan pun nggak terlalu tahu maksudnya apa gitu ya. Nggak paham ceritanya. Ya, tapi respon dan reaksi pemerintah sekali lagi buruk. Buruk, komunikasi publiknya itu sangat buruk. Itu yang kita sesalkan. Nah, maka soal abolisi dan amnesti ini pun juga buruk gitu loh. Ya, kan seolah terkesan tiba-tiba jreng ya, seperti sesuatu yang spektakuler, wow gitu ya. Padahal hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi jika sejak awal itu prosesnya sudah dicegah gitu. Ya memang banyak kejanggalan di kasus, terutama dua orang ini ya, kasus Tom Lembong maupun Hasto ini dengan masing-masing persoalannya, tapi itu sejak awal kan memang janggal. Misal kalau Tom Lembong, kenapa menteri lain yang enggak? Ya bahkan ada menteri perdagangan ya, yang lebih besar ya, setelahnya dia yang lebih besar nilai importasinya. Atau kasusnya Hasto itu juga konyol juga. Lawang yang menjadi pelakunya seperti Harun Masiku aja enggak pernah ketahuan sekarang hidup atau mati, dan kalau hidup di mana enggak pernah ketahuan, padahal sudah kowar-kowar kemarin dari pihak Polri akan bisa menangkap karena sudah tahu posisinya. Ya hari ini enggak ketangkap juga. Nah ini pelaku korupsinya sudah 5 tahun enggak ketangkap, tapi orang yang diduga membantu justru dihukum duluan gitu. Terus itu kan kesan dipaksakannya di situ, dari tuduhan awalnya obstruction of justice, perintangan proses hukum, tapi pada saat putuskan ternyata suap, gitu kan? Jadi ini ada inkonsistensi. Jadi wajar kalau kemudian publik itu menduga kuat ini politisasi. Iya, lebih pada permainan politik atau menjadikan instrumen hukum sebagai instrumen politik, memperalat hukum katanya sih, seperti makanya kayak Novel Baswedan, terus beberapa pelaku atau praktisi hukum atau pengamat hukum itu melihat wah ini mempermainkan hukum dan seterusnya. Ya itu, jadi gonjang-ganjing hiruk pikuknya di situ dan semua serba uncertainty, enggak ada kepastian gitu loh. Akhirnya kan kita masyarakat juga bingung, hukum itu gunanya untuk apa gitu ya. Nah, tadi disinggung bahwa para penguasa itu disatukan oleh kepentingan. Dibubarkan oleh kepentingan masing-masing. Iya. Jadi nggak kapan memikirkan rakyat itu kapan, dari sekarang repot untuk 2029.